Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Saya sudah sharing tadi tutorial bagaimana cara mudah ya membentuk otot bahu hanya menggunakan satu tali resisten band saja. Nanti teman-teman bisa disimak, juga bisa dipraktekkan, dan juga mudah-mudahan sesuai hasilnya apa yang diinginkan oleh teman-teman semua. Baik, izinkanlah kali ini saya lanjut ya. Saya hanya salin baju, tetap sambil nyuci teman-teman. Ada yang bertanya, yaitu Mas Dan, khususnya ini juga buat teman-teman fitness pemula ya. Apa sih sebenarnya motivasi saya pribadi dalam latihan angkat beban atau menekuni fitness ini? Nah, kemudian saran dan kiatnya agar kita tidak bosan atau kita tidak jenuh. Baik, oke. Dan juga ada yang bertanya bagaimana jika kita tidak mampu atau tidak bisa melakukan push up ya. Kemarin ada yang bertanya seperti itu. Oke, baik. Saya jawab pertanyaannya satu persatu. Begini Mas Dan, siapapun juga buat teman-teman fitness pemula ya. Motivasi pertama, saya memang jujur, motivasi pertama ketika saya latihan di dunia fitness yang pertama ya. Karena saya sakit hati. Seperti itu. Bukan sakit hati gara-gara apa, tidak teman-teman, tapi sakit hati gara-gara omongan, nyinyiran ya. Jadi saya dulu dibully, saya dulu dihina karena badan tinggi, badan setinggi 174 cm, malah perut buncit. Jadi dipanggil cacingan teman-teman. Dan juga ada yang bilang kalau kamu itu tidak akan bisa mempunyai badan yang bagus. Karena jujur teman-teman, ketika saya masih kecil dulu teman-teman, saya pernah mengalami yang sakit yang namanya polio. Jadi saya hampir tidak bisa berjalan. Alhamdulillah berkat penanganan orang tua dan juga dokter, akhirnya saya bisa teman-teman. Nah itu yang setidaknya bisa menimbulkan semangat atau menggugah. Saya kemarin, saya masih kecil, saya sakit. Saya tidak mau ketika saya besar, saya juga sakit-sakitan. Seperti itu. Yang kedua, yang memang yang paling utama adalah karena ejekan. Nah, seperti. Tapi di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk seperti saya ya. Maksudnya ketika teman-teman dihina, jangan langsung diambil hati. Pikirkan dulu, jangan berpikir dengan emosi, tetapi berpikir dengan hati yang tenang sambil lalu minta petunjuk sama Allah. Seperti itu. Karena pribadi, jujur teman-teman, memang namanya orang ya. Kita tidak bisa mengontrol ucapan orang-orang, tidak bisa. Tapi kita bisa lebih menfilter, tetapi kita bisa lebih mengontrol apa yang akan kita lakukan terhadap dari efek dari ucapan orang-orang tersebut. Nah, seperti itu. Itu jadi yang pertama adalah motivasi, karena memang dari saya tuh sakit, pernah sakit dulu masih kecil. Kemudian yang kedua memang dari motivasi hinaan, cibiran. Nah, alhamdulillah saya berangkat dari sana teman-teman. Sebenarnya saya sebelum menekuni fitness ini saya semua olahraga sudah saya geluti, mulai dari sepak bola, futsal, kemudian bulu tangkis, tenis meja ya. Saya sudah geluti teman-teman. Memang yang efeknya karena memang saya suka olahraga, lambat laun perut mengalami penurunan body fatnya seperti itu. Sambil lalu saya juga menghilangkan stres daripada mumet mikirin omongannya orang yang tidak akan pernah selesai, lebih baik sudah saya olahraga. Dan itu pun saya belum tahu yang namanya fitness dulu teman-teman. Jadi saya tahunya ada tetangga sampai sekarang beliau fitness, usia sudah di atas 40 tahun ya. Badannya bugar dan juga badannya bagus. Ketika dia pakai baju press body, aduh kok badannya bagus ya, kok pede. Nah akhirnya saya bertanya sedikit demi sedikit, sambil lalu juga saya belajar di internet. Alhamdulillah diajak beliau saya mulai latihan dan mulai dilatih latihan angkat beban fitness sekitar tahun 2011 awal lah, seperti itu. Nah kemudian yang kedua teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman itu tujuannya untuk latihan angkat beban ini apa, kita kembalikan kepada diri sendiri. Apakah teman-teman itu memang yang pertama adalah untuk merubah pola hidup kemarin yang kurang baik menjadi lebih bagus, atau hanya sekedar
pelampiasan atau sekedar hanya mencari keringat, nah, itu kembalikan kepada diri sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu motivasi saya. Dan ketika omongan-omongan yang semakin santer, saya semakin semangat teman-teman. Tiap hari latihan buat apa? Tiap hari pengen jadi apa? Apakah pengen badannya besar? Apakah pengen untuk nakut-nakuti orang? Enggak ada yang lebih ke arah sana teman-teman. Jujur, saya hanya senang investasi dengan tubuh diri sendiri. Saya jujur dan juga pengen berubah saya lebih, yang kemarin kurang bagus menjadi lebih baik. Alhamdulillah itu menjadi rutinitas, menjadi prioritas, menjadi kebutuhan sampai saat ini teman-teman. Nah ini. Kemudian yang kedua, kiat-kiat atau saran buat teman-teman yang mengalami titik jenuh ataupun merasa bosan ketika latihan. Nah, kita sama-sama manusia teman-teman. Kita sama-sama manusia. Pastinya juga pernah mengalami naik turun emosi, naik turun mood, naik turun suasana hati, pembawaan hati. Nah, saran simple dari saya ketika sudah mulai jenuh, ya, saran saja, lawan. Dengan cara apa? Dengan cara lakukan workout langsung. Ketika wah saya malas, coba teman-teman langsung push up sudah. Langsung lakukan apapun gerakan untuk merangsang atau melatih tubuh bagian teman-teman yang sudah biasanya dilatih. Itu mau push up, mau sit up, mau jumping, mau squat, langsung sudah lawan. Karena di saat titik itu, ya, jujur di saat titik itu sebenarnya pergolakan dari hati, ya. Hati ini memang tidak bisa kita terka, ya. Karena olahraga, katanya Aderai, olahraga itu adalah pertemanan dengan hati, ya. Karena memang jujur teman-teman, ketika kita jangankan suasana yang tidak nyaman di tempat gym ataupun di tempat kerja, kita tidak punya uang saja sudah pasti moodnya, bawaannya kan marah-marah. Apalagi ketika kita rasa lapar, ketika rasa pusing, wah macam-macam sudah. Pasti sudah tidak akan fokus, apalagi untuk ada niat untuk gym pasti tidak ada. Nah, saran saya simpel saja, lawan. Karena ketika teman-teman itu sudah kalah dengan rasa malas, ya, kalah sudah, pasti selamanya juga akan malas. Berturut-turut diikuti malas terus akan jadi malas. Kan emang teman-teman. Jadi seperti itu. Itu saran saya yang paling simpel, lawan. Terus bagaimana Mas kalau misalkan tetap saya malas, capek? Nah, coba ambil wudhu, kemudian ngaji, kemudian dibawa sholat, pada waktunya ya sholat, zikir, sambil lalu angkat beban atau main bicep. Saya pernah seperti itu teman-teman. Jadi males, ambil tasbih digital, kemudian sambil main bicep, gantian. Keringetan, saya tidak hitung-hitungan, saya pokoknya zikir pakai tasbih digital sambil. Jadi satu, misalkan istighfar, astagfirullahaladzim, seperti itu teman-teman. Karena memang jujur, namanya ketika malas itu semuanya pasti mengalami seperti saya juga begitu. Kalau saya ketika tidak bisa datang ke tempat gym karena memang benar-benar tidak ada benar-benar ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Entah ada acara keluarga, entah ada kerabat yang sakit, keluarganya sakit, itu tidak bisa, sudah off sudah latihannya. Nah seperti itu ya teman, ya Mas Dan ya, dan juga buat fitness pemula. Jadi yang pertama adalah ketika saya motivasi adalah dari rasa sakit hati dan juga dari pengalaman ketika saya masih kecil, ketika saya sakit teman-teman. Nah yang kedua, motivasi, lawan. Ingat teman-teman, perjuangan ketika teman-teman mau mulai mau latihan fitness, ingat itu betapa sulitnya. Teman-teman masih membagi waktu, teman-teman juga masih datang ke tempat gym. Nah, itu ingat sudah. Jadi buat apa kalau kita tidak menghargai hasil dari latihan kita, kalau kita tidak lakukan setiap hari. Makanya jadikanlah prioritas, jadikanlah kebutuhan, jangan paksaan. Karena olahraga itu berkali-kali, kalau hanya satu kali itu olah TKP namanya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang terakhir teman-teman, Bang bagaimana caranya kalau misalkan saya tidak bisa push up ataupun tricep ataupun yang lain? Gampang, simple teman-teman. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman itu tidak bisa chest, tidak bisa lakukan push up, teman-teman bisa plank. Tidak bisa squat, teman-teman bisa jumping. Tidak bisa lari, teman-teman bisa lari di tempat. Jadi istilahnya apa ya namanya ya?
usahakan ada aktivitas lah dari anggota tubuh kita. Jangan 100% setiap harinya malah mager. Jangan, tidak ada alasan. Kalau misalkan, iya Mas Irfan itu memang enak karena badannya sudah jadi. Ini adalah akumulasi teman-teman dari tahun 2011 sampai sekarang. Makanya saya jadikan kebutuhan, saya jadikan prioritas. Adalah namanya manusia juga pasti ya, pernah di titik ketika dia mendapat masalah. Mudah-mudahan jangan seperti itu teman-teman ya. Kita doakan yang baik-baik. Titik masalah, dia tidak bisa bangun lagi, tidak bisa beraktivitas, tidak ada rasa semangat lagi. Ada yang seperti itu, depresi. Namanya juga kehidupan, proses kehidupan berjalan, semuanya sudah ada ujiannya masing-masing, semua sudah ada porsinya masing-masing. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang terakhir ada 3 untuk tidak bisa push up, bisa lihat di video saya. Anda tidak bisa push up, Anda bisa plank. Anda tidak bisa chest, Anda bisa push up. Jadi seperti itu, bisa teman-teman lihat di scroll video saya, push up untuk pemula banyak di situ. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika terlalu banyak panjang lebar. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan programnya teman-teman sukses semua. Rezekinya selalu dilancarkan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Selamat berakhirkan, selamat menikmati hari Minggu. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.